Galatia 1 berapa, Romo? Ayat 7, ayat 19, maaf. 19 ya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ingat bahwa Yakobus ini adalah uskup Yerusalem. Kita temukan Yakobus di mana? Lukas 5 ayat 10. Bukan lari, hanya mau data siapa itu Yakobus, karena Bapak tadi bilang Yakobus itu adalah saudara kandung Yesus yang menulis. Datanya Bapak tidak satu data pun yang Bapak katakan, baru Bapak bilang omong data. Saya sementara cari kata Yakobus itu di dalam kitab suci supaya Bapak tahu. Iya. Lukas 5 ayat 10. Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Oke, karena kita diskusinya pakai moderator, saya serahkan kembali ke Om Sipri. Om Sipri Supaya bukan saya jawab yang dulu, Pak, karena dia singgung saya kan, minta data kan. Oh, silakan berikan Sipri. Ya, berikan baik. data biblis bahwa Yakobus itu adalah saudaranya Yesus dan kandung, oke? Baik. Kalau itu yang lain bersabar dulu, Paman Hans silakan tanggapi. Oke, boleh dibacakan tadi Markus 6 ayat itu, ayat 3 tadi. Silakan. Boleh dibacakan? Host penyair baca dulu. Roma Markus 6 ayat 3 ya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Oke, terima kasih, Bu. Di situ dikatakan ada saudara-saudaranya. Oke, Yakobus, sebelum kitab Yakobus ada, dalam Kisah Para Rasul 12, boleh dibacakan ayat 1? Kisah Para Rasul ayat 1 ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari gereja. Ini jemaat, aku ganti gereja ya, jadi kamu harus paham di situ. Ayat 2? Ayat 2-nya? Nanti lihat Yakobus ini saudaranya siapa ya, Om? Yang ada di Lukas 5:10 tadi. Sama. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Oke, Pak. Jadi begini, Pak ya. Pak Romo, murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus, saudara Yohanes, itu telah dibunuh sebelum kitab Yakobus ada. Saya lebih percaya Yakobus yang menulis kitab Yakobus itu adalah saudara Yesus ya, seperti ayat yang tertera di Markus 6 ayat 3 tadi, Pak. Oke, Pak. Jadi yang menulis Yakobus adalah Yakobus hamba Yesus. Baca kembali Yakobus 1:1. Oh, begini, Pak. Setelah kitab tulisan itu kan di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Yakobus adalah saudara kandung Yesus, sedangkan Yakobus sendiri yang menulis Yakobus 1:1 mengatakan dia adalah hambanya Yesus, bukan saudara Yesus. Belum selesai, Pak. Iya kan? Jadi begini, bukan dengan ayat bahwa Yakobus yang menulis itu adalah saudaranya Yesus, tapi dengan ayat, Pak. Boleh gantian, Pak, saya bicara. Iya kan? Jadi begini, Pak Romo ya. Jadi saya lebih percaya bahwa Yakobus yang dimaksud saudara Yesus penulis Pak, kitab yang Yakobus. Percaya atau ada data biblis? Ini penafsiran pribadi atau data biblis? Om Sipri, kalau memang sudah pernyataan pribadi ya sudah, tidak ada data biblis. Kan kamu tidak mau Bapak bilang saya percaya, artinya Pak punya pakai epistemologi argumentasi pribadi, Pak. Kan dengar dulu, nanti saya kan belum selesai, Pak. Lalu harus begini, menurut data biblis, jangan bilang menurut saya yang percaya. Oke? Kan saya sudah tunjukkan Yakobus murid Tuhan Yesus telah dibunuh. Itu ada dua Yakobus di dalam kitab suci, Yakobus Menor dan Yakobus Major. Pak tahu tidak itu? Tolong kita baca dulu data para rasul. Dulu saya bicara. Yakobus. Inilah kan kalian nggak pernah adil, makanya saya malas naik. Bukan situ, makanya bilang saya hanya butuh satu paham.
pakai data biblis, jangan pakai Saya opini sudah kasih pribadi. data. Bapak selesaikan. Tadi kan saya siap mendengar Bapak. Begini ya, kami di luar Katolik ini menganggap Katolik itu saudara kami dalam iman. Walaupun kalian menganatemakan kami. Bapak kembali ke Yakobus, jangan pakai alasan ini. Kembali ke Iya, Yakobus. iya, oke. Jadi begini Pak, Bapak sudah mendengar tadi kan bahwa Kisah Para Rasul 12 itu Yakobus murid Tuhan Yesus sudah meninggal. Pada saat itu belum ada kitab suci perjanjian baru Pak. Siapa Tolong yang Pak, menulis? Yakobus, surat Yakobus ditulis tahun berapa Pak? Tolong Tahun diberikan. 40 Pak. Tahun 60. Oh, tahun 40. Yakobus Sampai yang di 60. Yerusalem itu adalah uskup Yerusalem pada tahun itu. Dia dibunuh pada saat dia jadi uskup Yerusalem. Jadi banyak Yakobus kan, itu kata pasaran. Hanya dua Yakobus jadi murid Yesus. Karena itu kita buat daftar dulu para rasul. Para rasul Ada. cuma satu Yakobus Pak. Oke. Sekarang kita lihat. Para Oke, silakan. rasul cuma Markus satu 3. Yakobus. Sebentar Pak. Kita pakai data karena Pak tadi bilang Yakobus hanya Ya, satu. dengar dulu Maka saya kita harus selesaikan. bongkar. Baru Bapak Tidak. bantah. Ini penting. Selesaikan. Lihatkan dulu. Aduh, Lihatkan dulu. Bapak. Karena Yakobus bilang hanya satu, kita harus pakai data. Janganlah Yakobus ada Yudas, dua. nggak pernah fair mereka ya kan? Yakobus bukan Sebentar, fair. Han. Ya, selesaikan. Sis penyair, aja kasih sampai. matikan Han dulu, kasih mati biar kita dengar. Kan Paman Han yang membawa data, Yakobus hanya satu. Sekarang kita Romo, mau lihat bahwa dia. Yakobus ada dua. Oke, Markus 3 ayat 15. Pusara dua Saya- anak saya- Saya belum baca selesai, Romo, Pak. Markus 3 ayat berapa Oke. Romo? Saya belum Ayat 15. selesai. Jadi jangan Markus dulu 3:15. Han dengar Sebentar, Han. karena ini data biblis, maaf ya Pak, saya harus potong karena ini data biblis tidak main-main. Ada Yakobus major, ada Yakobus minor. Karena Markus itu 3:15. Pak Hans bilang Yakobus hanya satu, kita harus bongkar dulu ini setelah itu Pak Hans selanjut. Bukan karena saya mau potong, saya harus potong karena data biblis sudah salah. Oke, Markus 3 ayat 15. Ada Udah berapa ini Yakobus? ya. Udah turun dia. Nggak tahu diturun. Kenapa turun sendiri itu? Dia Nggak sudah apa-apa. tahu bahwa Yakobus ada dua, hanya dia Sendiri bilang kayaknya. Yakobus ada satu. Ini bahaya sekali data biblis. Tolong dibaca dulu. Berapa Romo? Markus 3 ayat Ayat 15. 15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Lanjut, daftar para rasul. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Satu. Yohanes. Oke, tahan Mars. Yakobus pertama, oke? Yakobus anak siapa? Zebedeus. Oke, lanjut. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus. Aduh, data yang dibuat salah kalau itu dia nih. Minta maaf karena saya bukan hanya untuk apa, karena saya kalau sudah kasih data biblis secara salah, kita yang baca kitab suci jadi hati gatal juga. Saya juga orang timur karena kalau bilang Yakobus rasul hanya satu. Mars, engkau baca ada berapa Yakobus itu? Anak Alfeus dan anak Ada dua, anak Zebedeus dan anak Alfeus, Pater. Hans bilang Yakobus hanya satu di dalam daftar para rasul. Dia ambil data dari mana? Itu Yakobusnya Protestan, Pater. Yesus yang lain. Makanya jangan marah sih, Pir, karena saya harus Uskup itu siapa Kak? Romo Cafe, siapa yang jadi uskup itu? Anak Zebedeus atau anak Alfeus? Yudas, engkau sebentar dulu, oke? Engkau sebentar dulu. Jadi yang pertama, clearkan kembali data, oke? Data pertama yang dikatakan tadi, saya sedikit keras Yudas karena kalau seandainya sudah bilang Yakobus hanya satu di dalam rasul, berarti salah besar. Oke. Sekarang pertanyaan Yudas. Yudas yang mati, yang dibunuh adalah saudaranya Yohanes, oke? Uskup Yerusalem. Bisa diterima Yudas? Enggak, anaknya siapa tadi yang menurut Yohanes, saudaranya Yohanes itu anaknya siapa? siapa? Zebedeus. Iya, yang ada di Lukas 5 ayat Zebedeus 10 ya? dan yang juga ada di Yohanes di Kisah 12 ayat 2. Zebedeus istrinya siapa? Mamanya berarti. Namanya Maria, yang ada di salib Maria, istri Zebedeus. Nah, mungkinkah ada Jangan pakai kata mungkin.
Iya, adakah orang yang memberikan anaknya sama namanya Maria dan Maria? Engkau tidak tahu, engkau baca. Sebentar, ada berapa Maria di sana? Oke, kita lihat. Yohanes 19 ayat 25. Berapa Maria yang ada di sana? Nanti Iya, kita lihat Matius. berarti kan Maria saudaranya Maria kan? Kalau begitu, Maria ini adalah istrinya. Masa sih Maria punya dua suami, Zebedeus dan Yosef? Masa saudara saya memberikan anak saya namanya sama? Di sini di Kolombia orang satu anak dia punya nama Maria, ada berapa orang Maria? Lucu ya. Oke, saya lucunya Judas. Engkau lucu. Sekarang engkau tunjukkan bahwa Maria yang sama melahirkan Yesus, melahirkan anak Zebedeus, melahirkan. Berarti Maria Yesus punya suaminya nama Zebedeus, punya suaminya Alfeus, punya suaminya Yosef. Oke, saya jawab ya. Tadi kan sudah tolong pakai dibesarkan. kitab suci, Judas. Pakai kitab suci. Jadi satu syarat. Kalau engkau mau menilai saya pakai kitab suci. ya, tadi Romo sudah bacakan soal Galatia 1 Pakai ayat kitab 19. suci. Jangan pakai sejarah. Di Pakai kitab situ suci. dikatakan Ayat bahwa nanti ada yang baca. Yakobus saudaranya Yesus kan? Nah, ini saya tunjukkan di sini. Yohanes dan Yakobus dikatakan saudaranya Yesus. Jadi di sini concerning the martyrdom of James ya, James the Just. Tidak pakai kitab suci. Saya tidak penting itu. James the Just ya. Saya pakai. Ya, sudah. Kalau mau saya pakai kitab suci. Pakai kitab suci. Saya bukan takut Judas. Pakai kitab suci. Pakai kitab suci. Karena kalian soal skriptura, saya harus pakai kitab suci. Engkau jangan pakai tradisi dan buku karena kalian tidak punya tradisi dan magisterium. Pakai kitab suci Yudas. Saya omong gini, pakai kitab suci karena kalian soal skriptura. Pakai kitab suci karena kalian tidak berhak memakai tradisi karena kalian bukan Katolik. Yakobus saudara Yesus ya, saksi pakai kitab suci ya, menjadi uskup gereja di Yerusalem ya. Siapa yang bilang tidak? Nah, itu saudara Yesus ya. Nah, kenapa di sini dikatakan saudaraku, anak Zebedeus itu dari banyak yang menggunakan nama James atau Yakobus, tapi satu ini was holy, suci dari kandungan ibunya. Kenapa dikatakan suci dari kandungan ibunya? Karena mamanya dari Maria, saudara Yesus ya. Dia tidak minum anggur atau minuman yang lain ya. Sudah. Tidak cukur dari rambutnya. Sejarah. Dia pikir perempuan di Yerusalem sama saya, Maria yang sama untuk lahirkan semua. Ya, Pak. Sudah, pakai data saya pikir sudahlah. Minta maaf, ayo. Masalahnya begini, kalau dia pakai tulisan dari tradisi dan sejarah, nanti dia harus terima semua tulisan dari tradisi dan sejarah. Iya, itu tidak. Nanti kalau kembali ke dia di sini, nanti dia bingung sudah ini. Makanya saya coba artinya teman-teman siapa semua penulisnya itu Judas? Paman Sibri. Sudah cukuplah, malaslah. Yudas, engkau belajar lagi. Maaf saya omong seperti itu. Suruh kita omong kitab suci, engkau buka yang orang tulis buku. Protestan lagi yang tulis itu. Protestan lagi yang tulis. Itu tulisan Bapak Gereja, Yudas. Lama-lama mereka ambil buku yang tulis bilang Yakobus orang Indonesia. Judas, itu tulisan Bapak Gereja, Judas. Ya, jadi kecilin aja layarnya itu tidak guna. Ya 1 ayat 19. Kalau takut diturunin aja gak apa-apa. Ini saya sudah tunjuk. Nggak usah Yudas, saya suruh kau ambil kitab suci, kau ambil buku lagi nih. Iya, penjelasan kan dari Galatia 1 ayat 19 tadi, Yakobus itu saudara Yesus, di situ ditulis. Coba dikatakan saudara Yesus, itu saudaranya Yohanes. Kitab suci saudara katakan Yesus itu ditulis, bukan disebut saudara Yohanes. Yudas, Galatia berapa? Saya baca ulang, kasih Yudas. Galatia berapa? 1 ayat 19. Galatia 1 ayat 19. Ayat 19 ya, biar Yudas pintar sebentar ya. Itu Yakobus siapa ya?
Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Oke, Galatia 1 ayat 19. Ya. Galatia 1 ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul itu berapa orang, Yudas? Sisa ya 12 kan, Matius 12. Berarti konteksnya itu kan. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus. Rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus. Berarti Yakobus itu masuk dalam golongan rasul-rasul yang pada premis sebelumnya itu, Yudas. Kalau kau pintar bahasa Indonesia. Aku Enggak tidak harus melihat 12 murid. Itu Gitu serius. loh, Yudas, maksud ayat itu. Aku tidak melihat Oke. seorang pun dari Mas. rasul-rasul yang lain ya, Marsya, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ya, Mas ya. saya Mas, kasih Silakan, Pak Ter. langsung ke Kisah 12 ayat 17 ketika Petrus bilang begini. Petrus sudah bilang bahwa semuanya itu adalah rasul-rasul dan semuanya adalah saudara, oke? Kisah 12. Galatia 1 ayat 19 itu dijelaskan oleh Kisah 12 ayat 17. Kisah yang sama, engkau baca dulu Kisah 12 ayat 2 lalu ke 17. Mas, kau baca saya dulu. Kisah 12 ayat 2. Ayat Ia 2 dulu. menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Lalu ayat Oke. ke-17. Ke-17-nya kata Petrus. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Demikianlah firman Tuhan. Mars, engkau baca ayat 17 itu engkau rasa bagaimana? Bahwa semua rasul adalah saudara? Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Arti semua rasul adalah saudaranya siapa? Saudara Petrus. Tidak, ya saudara kita, saudaranya Yesus, saudara semua. Karena Ya. itu dipenuhi apa yang dikatakan Ibrani 2 ayat 17. Bahwa Yesus harus disetarakan dengan semua saudara-saudaranya. Engkau sandingkan ke Ibrani 2 ayat 17. Maaf ya, ini yang terakhir lalu saya turun. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Oke, kalau hanya kata saudara, artinya anaknya Maria sangat berbahaya. 1 Korintus 15 ayat 5. 56. Karena Maria akan melahirkan lebih dari 500 saudara. Kisah Rasul Roma Korintus. 1 Korintus berapa? Betul? 15 ayat 5. 56 lah. Kalau seandainya Yakobus adalah saudara kandungnya, kenapa Yesus harus menampakkan diri pertama sendiri kepada Petrus? Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bars, engkau percaya Bunda Maria melahirkan lebih dari 500 orang? Tidak, Pater. Jadi kata saudara bisa direduksi kepada anak kandungnya Maria. Tidak. Karena itu apa yang dikatakan dalam Roma, sekarang ke Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga Ingat, sebab ditentukan. semua orang yang dipilihnya dari semula, nanti garis bawahi kata yang dipilihnya dari semula, kita larinya kemana nanti? Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dipilih atau tidak dipilih atau dilahirkan di situ? Ya, Mars. Itu yang menjadi saudara yang lain, dia menjadi sulung dan semua yang lain menjadi saudara yang lain, itu dipilih atau dilahirkan oleh Maria? Dipilih. Oh, berarti kita harus tahu dipilihnya di mana nih. Sekarang kita lari ke Markus 3:13. Dipilihnya sejak semula, oke? Supaya dia menjadi sulung dari saudaranya ya. Artinya ke persaudaraan yang lain ini artinya pengangkatan, oke? Nanti kita lihat, oh ternyata di Yohanes 19 ayat 26-27, inilah anakmu, inilah ibumu. Pada saat itulah yang kita namakan Yesus, bagaimana Yesus menyerahkan ibunya kepada saudara-saudaranya yang namanya Rasul. Oke, sekarang ingat bahwa untuk menjadi Yesus menjadi sulung dan dari saudara-saudara yang lain itu karena dipilih dari sejak semula. Sekarang kita bongkar sejak semula Yesus pilih yang mana? Oke, Markus 3:13. Kemudian naiklah Saya turun Yesus. dulu ya, ya dikasih kesempatan bicara ya, saya turun aja. Kalian dengar ceramahnya aja ya. Makasih. Jangan, ya pengajaran ini untuk Katolik ya, Yudas Dermara. Oh, Pak Yudas, Pak Yudas. Kemudian naiklah Dia Yesus cemas, ke dia atas. cemas. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Memanggil orang-orang yang dikehendaki, artinya memilih orang yang dikehendaki. Supaya dia menjadi sulung dari semua saudaranya yang lain. Dan semua saudara-saudara ini disetarakan dengan Yesus sebagai imam besar. Jadi kata saudara dalam konteks Ibrani, kata ai dan Aram adalah ahi, itu dalam banyak pengertian orang-orang dari suku, sesuku, orang-orang dari kampung yang sama. Yang di Viti yang didengarkan oleh Romo pamit itu saya punya Viti. Bukan saya punya Viti, mereka rekam saya punya pengajaran. Maaf ya. Bongkar semua ayat-ayat, ternyata Yakobus yang dikatakan itu adalah hamba Tuhan yang menulis Yakobus. Yakobus 1:1 sudah mengatakan secara jelas. Yudas yang menulis Yudas sudah sangat jelas dikatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan dan saudaranya Yohanes. Artinya saudaranya Yakobus. Yusuf juga di dalam Matius 27 ayat 55 ya. 55 kalau tidak salah. Yang di kaki salib itu adalah juga ada Maria, mamanya Yusuf. Simon, orang Zelot. Kalau memang Simon saudaranya Yesus harus disebut Simon orang Nazaret. Tadi sampai dengan kesian ya Pak siapa yang tadi marah-marah saya dia turun itu. Dia bilang Yakobus satu juga. Dia bilang Yakobus satu saja di dalam kitab suci yang rasulnya. Ternyata Yakobus ada 2. Oke teman-teman, lanjut. Maaf kalau saya cukup marah kalau sentuh Maria ya. Maaf, saya sangat Marian. Dan Petrus sudah katakan secara jelas dalam Kisah 2:12 ayat 2 katakan saudara Yakobus itu saudaranya siapa? Yohanes. Dan ayat 17 Petrus yang menegaskan bahwa saudara-saudara kita, kenapa dia penekanan di Yakobus? Karena dia harus hargai bahwa Yakobus itu uskup Yerusalem. Maka di dalam pengutusan 70 rasul, kalau kita lihat di tradisi, Yakobus itu pertama. Karena dia uskup Yerusalem. Makanya tulis hamba Allah di situ ya Pak Tera. Dengan iya, hamba Allah. Kalau dia saudara Yesus kandung, ya dia bilang kandung. Iya. Mereka bilang sola skritura, tapi waktu tafsir ganti semua. Bagaimana? Tidak bisa. Iya betul Pak Ter. Jadi ada hal-hal yang sudah dijelaskan oleh kitab suci. Kita orang beriman yang mempercayai tentang kita. Tidak, saya sebenarnya tidak mau naik. Itu. Masa hanya sudah dijelaskan oleh kitab suci? Dia firman Pater pamit, saya bantah, saya gugurkan Pater pamit. Kau tunggu dulu, saya masih di bawah, ternyata masih nonton juga.
Apalagi Pater pamit ambil rekaman yang saya pernah ajarkan. Jadi saya bertanggung jawab karena saya bilang, wah ini dia pukulan untuk saya juga. Saya dulu. Pater, tadi saya Yo. awal-awal sebelum Yudas masuk, itu saya pakai ayat-ayat yang Pater kasih itu semua. Hanya Dengan memang orang-orang seperti ini memang susah. Baru dia sudah emosi, Yudas bilang sebelum turun, bilang, dengar saya dia punya ceramah. Ya kak, ini pengajaran untuk Katolik. Engkau tidak ada hubungan dengan Katolik, kau pergi dari sini.